Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali kita para jemaah Masjid An-Nur RT 8 Ledang Penyambungan, kembali kita memperbaharui ucapan alhamdulillah kepada Allah. Tandanya kita ingat kepada Allah, tandanya kita lupa. Dalam Quran disebut fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayatnya pendek sekali ya, pendek sekali ayatnya, tidak sampai sebaris. Ayat 152 suratul Baqarah halaman 23. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku selalu, aku ingat kalian, kata Allah. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun. Syukur itu lawannya kufur. Syukur lawannya kufur. Orang yang bersyukur terhindar daripada kufur. Orang yang tidak syukur berarti kafir. Kafirnya kafir nikmah. Kafir itu paling kurang ada dua ya. Ada kafir karena tak Islam atau keluar dari Islam, itu namanya kafir millah namanya. Kafir millah, kafir dalam hal keagamaan. Ada lagi kafir yang belum meresap di hati masyarakat kita. Kafir nikmah, masjid dekat, azan didengar, tidak datang. Kafir nikmah namanya. Badan sehat, strong, bisa olahraga, kendaraan ada, jalan mulus, terang. Berapa nikmatnya? Nikmat sehat, nikmat tenaga, nikmat akal, nikmat masjid dekat, jalan terang, jalan cantik, kendaraan ada, tak sibuk, tak sakit. Banyak nikmat Allah itu yang patut dibicarakan agar kita bersyukur. Washkuruli wala takfur. Bersyukurlah, jangan kufur. Tapi kufur ini belum meresap di hati jemaah kita. Syukur selalu dengar, tapi tak pandai bersyukur. Sebut saja, apa susahnya? Syukurlah, syukurlah. Na'udzubillah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur kalian. Bersyukur itu mengingat nikmat, menyebut nikmat, mempergunakan nikmat dalam ketaatan. Itu yang dikatakan syukur. Kaki kita melangkah ke masjid, syukur. Kendaraan kita yang naik kendaraan dibawa ke masjid, syukur namanya. Alhamdulillah ya. Kemudian salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tadi kita rakaat kedua bersama surah At-Tur. Surah At-Tur ini di antara surah yang unik dalam Quran. Kenapa? Di sana ada cerita وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Ayat 21, halaman 524. Ini perlu diketahui oleh setiap ayah, setiap ibu, setiap anak, setiap cucu, setiap keluarga. Ini ayat tentang keluarga, tentang zurriyat.
Kita semua punya zuriat. Dalam bahasa kita pun zuriat. Dalam bahasa Quran di sini wattaba'athum zurriyyatuhum biiman. Kalau makna secara ringkasnya, orang-orang yang beriman lalu zuriatnya sejalan dengan dia, zuriatnya mengikuti cara hidup ayahnya, kakeknya yang beriman, sejalan. Jangan seiring bertukar jalan, kata orang Sumbar. Seiring bertukar jalan, seiyo bertukar sabui, kata orang Minang. Iya, tapi tak iya. Seiring dan sejalan. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Walladzina amanu, mereka yang mukmin, wattaba'athum zurriyyatuhum biiman, zuriatnya juga mengikuti jalan pendahulunya, karena pendahulunya betul, lalu anak cucunya betul, alhaqna bihim zurriyatahum. Orang itu nanti akan dihimpunkan di dalam surga. Kalau kita lihat kepada tafsir, contohnya tafsir Qurtubi, setiap ahlul jannah yang masuk jannah, mudah-mudahan kita tergolong ahlul jannah ya. Saat orang itu masuk surga, kalau si ayah lah, kalau si anak lah. Katalah si anak masuk surga, dia di sana akan mencari ayahnya, mencari ibunya. Kalau ayah yang duluan masuk, dia akan mencari anaknya, mencari cucunya. Kalau si cucu yang masuk, kan dicarinya ayahnya, ibunya, kakeknya. Kan enak. Dalam kisahnya, dalam hadis katanya, si anak yang kecarian, kehilangan ayah. Ayahku mana? Ibuku mana? Oh, ayahmu tidak sama dengan kau martabatnya. Gap, jarak antara martabat di jannah itu, satu derajat ke derajat yang di atasnya, dalam hadis dibilang seperti kita melihat bintang di malam hari. Jarak derajat di jannah. Kalau orang tuh lebih tinggi satu derajat dari kita, tidak nampak lagi. Tidak nampak lagi. Mana nampak? Subhanallah. Ayahku mana? Ibuku mana? Ayahmu di bawah. Ibumu juga di bawah, tidak sama dengan kau. Ya Allah, aku dulu beramal untuk ayah dan ibuku. Manalah enak aku duduk di derajat yang tinggi, ayah ibuku di bawah. Maka disuruh ayahnya, ibunya naik ke tempat derajat anaknya. Alhaqna bihim zurriyatahum. Digabungkan. Itu maksud. Kalau si ayah yang di atas gitu juga. Kalau si kakek yang tinggi derajatnya, dia akan mencari orang bawahannya. Dalam tafsir, zuriat di sini beda dengan zuriat dalam kepala kita, dalam minda kita. Zuriat kita yang tahu keturunan. Dalam tafsir, zuriat di sini ke atas dan ke bawah. Ayahku zuriatku, kakekku zuriatku. Itu perlu buka tafsir ya. Zuriat dalam ayat ini ke atas dan ke bawah. Kalau orang yang di bawah, levelnya berhak menaikkan zuriatnya, sama ada zuriat itu keturunannya ataupun asal usulnya. Subhanallah. Perlu diketahui oleh setiap ayah, setiap ibu. Jadi anak yang masuk pondok contohnya, anak yang masuk tahfiz contohnya, bukan untuk dirinya sendiri. Perlu ada ya dalam rumpun keluarga tuh anak cucu nanti yang bisa menaikkan rumpun keluarga. Perlu ada anak cucu yang bisa menaikkan kedudukan ahli keluarga di sana. Kalau tak ada,
susah lah itu ya. Maka kita dibimbing di sini, alhaqna bihim zurriyatahum. Mereka itu diberi kelayakan, diberi kekuasaan, diberi kemudahan untuk menaikkan status zuriatnya. Zuriat tadi ke atas dan ke bawah ya, jangan lupa. Bukan ke bawah saja. Nah, perlu dibaca dalam tafsir. Nah, luasnya bahasa Al-Quran ya. Memang dalam ayat lain juga banyak zuriat. Zuriat artinya keturunan. Tapi kata ulama tafsir, zuriat di sini maknanya ke atas dan ke bawah. Hebatnya manajemen Allah ya. Manajemen Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau tentang pasangan hidup, ada juga nanti ayat lain. Nah, tentang suami istri. Nah, di sini tentang zuriat. Tentang suami istri ada ayat lain. Subhanallah. Ayat berapa tadi? Ayat 21 surah At-Tur halaman 524. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang yang beriman lalu zuriatnya sejalan dengan dia, seiring dan sejalan, alhaqna bihim zurriyatahum, kami akan himpunkan, kami akan satukan bersama zuriatnya nanti di sana. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', tidak dikurangi sedikit pun amalnya. Anak yang menaikkan derajat ayahnya, ayahnya di bawah lalu naik ke tempat anaknya, bukan maknanya anaknya diturunkan sedikit baru bisa ayahnya naik berjumpa di tengah, tidak. Yang di atas tetap tinggi, yang di bawah dinaikkan. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Setiap orang pada dasarnya setiap orang akan dibalas mengikut amalnya. Tapi di sini tidak bisa zuriat menaikkan derajat rumpun keluarganya. Subhanallah. Kalau ayah tahu ya, ibu tahu, kakek tahu, nenek tahu, mesti dia berusaha ingin melahirkan orang alim, orang saleh dari rumpun keluarga masing-masing. Subhanallah. Subhanallah. Panjang lagi ceritanya ini. Kalau kita nak cerita semuanya, tadi baru satu ayat. Ayat 21. Dia ceritanya sampai 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Sampai 28 ceritanya. Mungkin besok lusa bisa kita lanjutkan. Tadi teringat nak mengemukakan satu hadis Nabi terkait dengan haji umroh ya. Tadi kira mukaddimah saja. Satu hadis Nabi dalam kitab merebut pahala berlipat ganda dalam masa singkat. Ini terbitan Brunei. Orang yang hadir di majelis ilmu di pagi hari, memberi ceramah atau mendengar ceramah, akan memperoleh pahala ibadat haji yang sempurna. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Hakim. Orang yang datang ke masjid di pagi hari, ingin menyampaikan ilmu, ingin mendengar ilmu, dapat bonus haji yang sempurna. Orang yang pergi haji itu bukan semua sempurna hajinya ya. Apa tanda ibadah haji yang sempurna? Balik dari haji berubah. Berubah balik dari sana. Yang dulu tak ke masjid, sekarang ke masjid. Ada kawan dulu di Brunei. Kawan di Brunei. Dia nak pergi haji. Tapi sebelum pergi haji dia pergi umrah dulu. Umrah penjajakan. Umrah mukaddimah perintis. Apa doanya di sana? Ya Allah, saya ingin berubah balik dari tanah suci ini ya Allah. Ampunilah dosaku, berilah perubahan total dalam kehidupanku.
pulang dari umroh, tidak pernah tinggal sholat berjamaah, tidak lekang tangannya dengan Al-Quran, rajin sembahyang sunat, sembahyang fardu, memanglah ya, sembahyang berjamaah di masjid tidak ketinggalan. Sekian bulan setelah pulang dari umroh, pendek ajalnya, pendek usianya, dia meninggal dalam tidur ibadat. Dalam tidur ibadat. Paginya dia pergi ke masjid. Masjid jauh dari rumahnya. Dia naik mobil. Berjalan tidak bisa tuh. Jauh. Dan menempuh semak belukar lagi. Jalannya ada hutan. Ada naik turun. Jalannya tidak datar ya. Di hari dia meninggal, subuhnya dia ke masjid. Menjelang zuhur dia tidur sejenak 10 menit 15 menit tidur kailulah, di situ dia ambil nyawanya. Rumahnya 2 tingkat, dia tidur di atas, anak istri di bawah. Anak istri tak tahu dia menghembuskan nafas. Tiba-tiba dikatakan oleh si istri, "Nak," dikatakan sama anaknya, "Ayahmu sudah terlambat itu nak ke masjid. Tolonglah tengok nak." Dia tengok, sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Berubah balik dari Mekah tuh. Sehingga timing waktu dicabut ruhnya pun dijaga Allah. Fadhkuruni azkurkum, itu ayat 152 surah Al-Baqarah tadi ya. Ingatlah aku akan mengingatmu. Allah mengingat kita bukan macam kita mengingat Allah. Kita mengingat Allah pas azan, ingatlah ini panggilan Allah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah memanggil aku ke rumahnya. Ingatlah, datanglah. Kalau tak datang berarti lupa sama Allah. Allah mengingat kita, dosa kita diampunkannya, iman kita dijaganya, hati kita dipeliharanya. Kalau sakit, orang yang mencintai Allah, kalau dia sakit tidak susah mencari kesembuhan. Penyakitnya biasanya tidak komplikasi itu, tidak rumit biasanya. Banyak sudah terbukti ya. Di atas bumi kita dijaga Allah. Waktu berada dalam liang lahat, di perut bumi dijaga Allah. Di atas bumi dijaganya, di perut bumi dijaganya. Di alam fana ini dijaga Allah, di hari kiamat nanti dijaganya. Allah menjaga kita bukan dalam kehidupan duniawi saja. Dalam kehidupan dunia, alam barzah, hari pembalasan sampai ke jannah. Begitu syarat Allah apa? Fadhkuruni azkurkum. Subhanallah. Jadi hadis tadi mengatakan apa? Siapa yang pergi di pagi hari ke masjid, ia tidak bermaksud kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajar, ia akan memperoleh pahala ibadah haji yang sempurna. Kasihan ya, masjid yang jarang ada tazkirah di pagi hari. Ini khusus untuk masjid dan khusus untuk tazkirah subuh. Jadi setiap hari kita bisa meraih fadilat naik haji. Di samping dalam cerita lain tentang salat fardu berjamaah juga, siapa yang berangkat di pagi hari, bukan pagi hari saja, 5 waktu tuh. Man kharaja min baiti mutatahhiran, siapa yang berangkat di rumahnya dalam keadaan suci bersih untuk salat fardu berjamaah di masjid, tapi jangan masbuk ya. Masbuk itu mungkin tidak dapat sepenuhnya. Jangan masbuk. Orang itu akan mendapat nilai seperti naik haji juga. Bab haji ini penting ya, bahwa banyak amal ibadat yang menyamai pahala haji, pahala jihad, pahala berqiyamul lail, pahala berpuasa sepanjang hari. Padahal tidak ada tuh ya. Nanti kita akan bicarakan lagi. Yang jelasnya pagi ini tentang orang yang datang ke masjid di pagi hari untuk mendengar ilmu atau menyampaikan ilmu, dapat bonus seperti melakukan ibadah haji yang sempurna.
Mudah-mudahan bermanfaat. Terutama tadi ayat surah Ghafir tadi ya. Patutnya karena satu ayat saja, patutnya bertempatlah di hati. Bicaralah dengan istri di rumah, dengan pasangan hidup di rumah. Macam mana nak mencapai sasaran ini, target ini. Macam mana kita ingin melahirkan anak, zuriat yang dimaksudkan dalam ayat tadi, yang akan menaikkan derajat kita nanti di sana. Begitulah manajemennya Allah ya. Cara Allah mengatur hambanya ini, kalau dia betul-betul mensyukurkan imannya, lalu dididiknya keluarganya untuk menempuh jalan iman juga. Kalau kita bicara tentang sifat mukmin dalam Quran, nomor satu sekali kalau dikaitkan dengan masjid, memang pencipta masjid ya. Tengok ayat masjid. Tengok ayat masjid, memang dikaitkannya dengan iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ayat 18 surah Taubah halaman 189. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang rajin datang ke masjid itulah yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian. Kalau satu hari hatinya renggang dari masjid, berarti imannya bermasalah. Imannya ada krisis iman namanya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang rajin mengimarahkan masjid itu. Masjid ini milik Allah, masajidallah. Mereka lah yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian. Nanti ada lagi sambungannya yang jelasnya. Kalau dikaitkan dengan masjid, orang yang mau ke masjid itu, itulah yang dijamin beriman dalam Quran. Maka Nabi Muhammad seperti yang sering disebutkan, salat subuh bangkit. Sudah salat subuh bangkit, menyebut nama-nama, menanya nama-nama orang yang tidak datang. Karena yang tak datang itu 2-3 orang saja. Senang disebut namanya. Karena semua mereka tahu tentang fadilat datang salat ke masjid, terutama subuh dan isya. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, kalaulah tahu orang tu fadilat datang sembahyang subuh dan isya berjamaah di masjid, mereka pasti datang walaupun merangkak katanya. Tidak mampu berjalan, merangkak. Dicobanya juga. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah. Wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.